Yang pertama kita lihat di time frame M15. Di time frame M15 sekali lagi kita bisa menambahkan dengan menambahkan moving average ya. Moving average ini saya menggunakan periode 13 hari ya. Kemudian kita coba untuk lihat ya bagaimana untuk prakteknya. Perhatikan ketika kita memanfaatkan moving average di sana, apakah di pergerakan 1 hari 15 menit atau 30 menit, silahkan bebas nanti kita menempatkan. Biasanya saya menggunakan M15 ini untuk menambah keyakinan ya. Jadi misalkan begini, ketika kita sudah menambahkan satu moving average ya, marketnya masih bergerak seperti ini. Nah, nanti yang menjadi prioritas tetap kita price action, tetap yang menjadi prioritas adalah dari candlesticknya. Secara visual kita amati, perhatikan di sisi sebelah awal ya, dari kanan paling kanan ini kita anggap misalnya bukaannya baru di 3 candle ya, baru 3 candle dibuka. Tentu untuk membaca ke depan kita membutuhkan histori, kita membutuhkan rangkaian cerita ya, ibaratnya rangkaian cerita sebelumnya, sehingga kita membacanya akan lebih mudah. Pertama kita lihat dari time frame M15 ini yang terdekat dari running ya, misalkan selesainya di sini, maka kita amati yang terdekat di situ, perhatikan naik turunnya, apa yang bisa kita dapatkan dari kondisi yang ada ini ya, dari pergerakan sampai di sini dulu. Nah, yang kita dapatkan tentu satu, pergerakan ini mulai menuju ke atas. Perhatikan, pergerakan ini mulai menuju ke atas. Dari mana kita bisa melihat? Dari high dan low-nya. Dari low-nya yang bawah menuju ke atas. Sementara yang high-nya ini datar. Yang high-nya datar. Sambung sebelah kiri ada level, maka high-nya di sini datar. Biasanya kalau datar begini, yang bawah menuju ke atas, maka ini akan cenderung bergerak naik. Tentu untuk mengujinya, kita nanti akan tunggu hingga breakout di sini. Kalau kita membaca secara price action. Yang kedua, sebagai bahan konfirmasi, kita membutuhkan atau kita misalkan menambahkan moving average ini, menunggu ketika moving average ini betul-betul sudah dilewati candle hijau, kemudian posisinya sudah mengarah ke atas, bukan datar, bukan ke bawah, tapi mengarah ke atas. Jika kita orientasinya adalah buy ya, jika kita nanti fokusnya ke buy. Yang pertama kita lihat nanti breakoutnya di sini. Yang kedua kita lihat dari moving average-nya sudah menuju ke atas. Kita geser pelan-pelan. Selanjutnya kalau kita lihat dari yang warna merah, ini warna merah ini masih posisinya datar ya. Oke, seperti ini ya. Kita coba hilangkan dulu yang ini. Kita lihat dari hijau ini sudah melewati, sudah cross, sudah melewati dari moving average. Tetapi di posisi garisnya masih datar, sehingga belum membuat konfirmasi. Yang kedua setelah candle hijau ini ada candle lagi warna merah. Dari sisi kecenderungan ini setidaknya kita masih menyimpan catatan bahwa pergerakan menuju ke atas. Dicatat pergerakan menuju ke atas. Yang kita butuhkan hanyalah konfirmasi bahwa buyer betul-betul kuat. Tentu tanpa garis indikasi ini, tanpa garis moving average ini, kita membutuhkan breakoutnya di levelnya di sini. Sehingga ketika ini sudah betul-betul breakout, ini sudah betul-betul breakout, kemudian moving average-nya sudah mendongak ke atas atau garisnya sudah menuju ke atas, maka disinilah kita bisa memasang atau bisa order buy di sini. Menunggu di candle selanjutnya ya, menunggu di candle selanjutnya. Kemudian bagaimana targetnya ya? Bagaimana targetnya? Tentu harus menyesuaikan dengan target ini, harus menyesuaikan dengan gaya trading kita, harus menyesuaikan dengan kondisi
sistem yang kita gunakan. Jadi kalau kita ambil posisi buy, tentu targetnya yang paling gampang, paling mudah itu mendekati level. Yang paling gampang mendekati level. Kemudian kalau kita scalping ya, maka targetnya antara 30 sampai 80. Oke, sudah lebih dari cukup, sehingga mungkin hanya butuh sekitar 15 menit kita bisa exit di situ. Tapi kalau kita kombinasi dengan day trading, maka target itu bisa lebih tinggi ya. Target itu bisa 100 sampai 200 di sana. Ya, 200 itu sampai di situ, kira-kira apakah mungkin? Nah, ini sekitar 300 ya. Kita geser. Nah, ternyata tercapai. Ternyata tercapai. Kemudian arahnya masih ke atas. Jadi hati-hati dengan kalau tren sudah terbentuk, jangan memaksa untuk kita mengambil posisi yang berlawanan. Jika tidak ada petunjuk yang kuat, market ini mau bergerak berbalik. Petunjuk yang kuat berbalik itu apa? Satu, bisa mendekati levelnya. Yang kedua, ada rejeksi. Yang ketiga, ada loss momentum. Yang keempat, mungkin saja di situ ada perubahan warna. Jadi kalau seperti ini bagaimana? Apakah ini ada potensi berbalik? Apakah tanda seperti ini akan potensi berbalik? Kembali pada range yang sudah ada sebelumnya, kita bisa melihat di satu hari itu pergerakan sampai di mana ya. Kalau misalkan range-nya masih panjang seperti ini misalnya, sehingga di berikutnya misalkan ini sampai di sini ya. Nah, sampai di sini kemudian ada konfirmasi, ada petunjuk, ada loss momentum di sana. Ini candle ragu namanya. Jadi high dan low-nya yang hijau kecil ini terapit atau diapit, ya ini bodinya antara sumbu atas sumbu bawah, maka ini candle yang masih ragu untuk mengambil keputusan. Kemudian mencoba kembali naik, ternyata gagal dan ditutup dengan posisi bearish, maka ini menjadi petunjuk akan adanya pembalikan ya, petunjuk akan adanya pembalikan. Misalnya kita yakin ini balik, ganti candle, kita entry sell, jangan lupa di atas itu kita tempatkan batasan risiko di atas levelnya, atau kita hitung misalnya sekitar 200-300, silahkan. Itu adalah hak kita untuk nanti menentukan sejauh mana. Tidak ada batasan yang pasti, tetapi yang paling dekat adalah di antara 200 sampai 300 kalau kita menggunakan time frame yang kecil. Kalau kita menggunakan time frame yang besar, H1 ya bisa antara 300 sampai 500. Kita coba amati, ini ada potensi kecenderungan turun, kita akan amati dulu. Nah, ini perhatikan, akan ada potensi cenderung turun, sehingga kalau kita ambil posisi sell tadi, di sini ada potensi sekitar 79 sampai di sini 100. Kita geser lagi, sampai di ujung bawah masih bisa kita dapatkan sekitar 150 sekian ya. Jadi kalau di time frame yang pendek ini setidaknya kita bisa memanfaatkan peluang entry-nya ya, peluang sell-nya tadi. Yang pertama yang pasti, apapun yang kita baca, ketika sudah terpenuhi syarat aturan main kita, belajar untuk kita mengikuti aturan yang ada, belajar kita mengikuti proses yang ada.